Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Kali ini kita akan update apa yang terjadi di hari kedua MotoGP seri kedua Brasil di sirkuit Ayrton Senna Goiânia. Nah, jadi pada dasarnya kualifikasi yang pertama adalah akhirnya Fabio Di Giannantonio itu berhasil meraih pole position, disusul oleh Marco Bezzecchi dan juga Marc Marquez yang mengisi dari row pertama baik untuk balapan sprint dan juga balapan utama. Nah, setelah itu, kita pasti nungguin yang namanya sprint race. 15 lap di sirkuit Ayrton Senna Goiânia di Brasil. Nah, namun teman-teman sekalian, sejatinya kalau di Indonesia itu balapannya kita akan lihat sekitar jam 1 malam ya, hari Minggu, hari Ahad ini gitu ya. Namun ternyata itu balapannya mundur teman-teman sekalian, bisa sampai 1 jam 20 menit. Kenapa? Karena kan kalau kita lihat ya di Goiânia kan sebelum ini kan ada hujan lebat sebenarnya di sana dan sempat ada beberapa foto-foto di beberapa tikungan itu sempat kerendam air. Nah, ternyata itu berefek pada bagian bawah atau sinkhole atau saluran air gitu ya di bagian bawah, drainase di bagian bawah dari sirkuit sehingga membuat kayak lubang gitu loh teman-teman sekalian atau sinkhole ya. Nah, ini ya teman-teman sekalian ya. Nah, ini nih gambar ini nih teman-teman sekalian nih ada Capirosi dan segala macam, ada Alfonso. Nah, ini ada kayak di tengah-tengah di straight ya teman-teman sekalian itu ada lubang teman-teman sekalian dan ini tuh lagi sedang dikupas terus habis itu dilakukan perbaikan kayak gitu ya. Alfonso Tome bilang bahwa memang terdapat lubang yang diakibatkan karena kondisi cuaca yang sebelum ini tuh hujannya cukup deras dan cukup sering gitu ya. Tapi akhirnya dia juga bilang bahwa akhirnya sinkhole tersebut berhasil ditutup dan karena posisi dari lubang yang telah ditutup itu sudah berada di luar racing line, maka akhirnya balapan MotoGP bisa dilaksanakan ya baik untuk yang sprintnya dan juga di seri-seri di sesi-sesi yang lain kayak misalkan kualifikasi Moto2 dan juga Moto3 harusnya seperti itu teman-teman sekalian karena memang posisinya berada di luar dari racing line kayak gitu. Namun delaynya 1 jam 20 menit balapan sprint MotoGP ini juga akan menyebabkan delaynya juga sesi kualifikasi Moto3 dan Moto2 dan bahkan Moto2 nggak sempat dilakukan ya hanya nanti Moto3 kita akan bahas juga nanti Moto3 gitu ya. Nah di balapannya sendiri seperti kita ketahui kan Fabio Di Giannantonio itu langsung melesat teman-teman sekalian ya di balapan itu langsung melesat dan diikuti oleh Marc Marquez. Nah, Bazo Bezzecchi agak sedikit turun ke belakang gitu ya teman-teman sekalian. Itu kelihatan banget bahwa Fabio Di Giannantonio itu kuat banget dan Marc Marquez bilang bahwa ini tuh Fabio Di Gia itu benar-benar luar biasa sulit untuk dicari kesalahannya. Terutama juga karena kita melihat sirkuit Ayrton Senna di Goiânia ini banyak banget yang namanya tikungan ke arah kanan which is merupakan kryptonite-nya buat seorang Marc Marquez kayak gitu. Itu sekitar 9 tikungan kanan bila dibandingkan dengan 5 tikungan kiri yang sebenarnya merupakan senjatanya Marc Marquez gitu ya. Jadi Marc Marquez ini merasa bahwa wah kayaknya agak sulit untuk bisa memenangkan balapan sprint di Brasil ini. Dia bilang kayak gitu ketika dia mencoba untuk mengikuti dari Fabio Di Giannantonio. Itu di awal-awal bahkan si apa namanya Di Gia ini sempat membuat gap ya, pembalap dari VR46 ini membuat gap dari Marc Marquez, namun mulai pertengahan balapan yang berlangsung 15 lap, itu Marc Marquez berhasil mencoba mendekat dan memperpendek jarak dengan Di Gia kembali sampai di lap-lap akhir ya, itu Marc Marquez berhasil memperoleh advantage dari apa namanya memanfaatkan kesalahan yang dilakukan oleh Fabio Di Giannantonio di straight sehingga setelah itu Marc Marquez berhasil overtake dari yang namanya Fabio Di Giannantonio nih teman-teman sekalian deh sinkhole-nya ya tadi ya. Terus saya Fabio Di Giannantonio dan akhirnya berhasil overtake namun Fabio Di Giannantonio tidak terima begitu aja. Dia mencoba untuk bisa push kembali dan mencoba untuk kembali overtake Marc Marquez di lap terakhir. Namun ya akhirnya balapan ini akhirnya ya fightnya antara Marc Marquez dengan Di Gian ini dimenangkan oleh Marc Marquez yang akhirnya memenangkan balapan sprint dan memperoleh 12 poin yang bisa ditambahkan ke klasemen apa namanya klasemen championship atas namanya gitu ya. Sementara Fabio Di Giannantonio memperoleh 9 poin karena berada finish di posisi 3. Dan yang menarik adalah Aprilia yang awalnya kita perkirakan begitu kuat gitu ya karena ban dengan karkas yang kaku
ala Mandalika dan juga sirkuit Chang ditaruh di sini gitu ya. Terus habis itu tipe karakter dari sirkuitnya yang flowing, which is sangat sangat bisa mengakomodir desain dari Aprilia RSGP dengan apa namanya firing ground effect-nya dan segala macam, karena dia tuh terkenal dari dulu pada saat menghajar yang namanya speed corner itu kuat banget, karena ya kita tahu sendiri ya downforce yang dihasilkan dari firing ground effect itu memang pada saat memang umumnya pada saat miring atau pada saat melibas tikungan. Nah, kayak gitu. Namun akhirnya malah mereka fight di second row, artinya ya antara Marco Bezzecchi dan juga Jorge Martin, ya top rider atau rider tier tertinggi dari Aprilia Racing, yang akhirnya menempatkan Jorge Martin di posisi podium ketiga, berhasil mengalahkan Marco Bezzecchi gitu, dan akhirnya kayak gitu. Nah, namun catatan lain juga adalah selain dari apa namanya tiga besar Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio dan juga Jorge Martin itu ada di posisi ke-6 teman-teman sekalian ya. Itu yaitu adalah Yamaha. Nah, kali ini adalah Fabio Quartararo yang berhasil finish posisi 6. Ini juga cukup menarik ya. Kenapa? Kayak Yamaha tuh kayak semacam ada peningkatan ya menjelang memasuki balapan di Brasil ini. Seperti kita ketahui ya, Toprak Razgatlioglu juga tampil cukup apik dan bahkan berada di posisi ketiga di hari Jumat kemarin. Sementara di balapan ini akhirnya Fabio Quartararo itu berhasil finish posisi 6 teman-teman sekalian. Ya, apakah ini menunjukkan bahwa Yamaha M1 V4 bisa mulai menunjukkan taringnya? Kita akan lihat nanti di balapan yang lebih panjang 30-an lap di balapan utama di Goiânia ini di Brasil. Nah, kayak gini teman-teman sekalian ya, ada Marc Marquez ya top 9. Kita ngomongin top 9 karena hanya 9 pembalap yang memperoleh poin. Ada Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Jorge Martin, Marco Bezzecchi finish posisi 4. Finish posisi 5 itu Ai Ogura dan menempatkan Aprilia di 3, 4 dan 5. Ini juga cukup menarik. Aprilia memang berarti kuat bener di sirkuit flowing ini. Lalu ada Fabio Quartararo posisi 6, Alex Marquez finish posisi 7 memperoleh 3 poin. Ada Pecco Bagnaia yang menggunakan ban medium. Kebanyakan tuh pembalap itu menggunakan ban hard soft, dia medium teman-teman sekalian yang Pecco Bagnaia. Lalu di posisi 9 memperoleh poin terakhir itu ada Pedro Acosta. Nah, championship klasifikasi ya setelah balapan sprint ini masih menempatkan Pedro Acosta di posisi tertinggi dengan 33 poin. Teman jaraknya sudah terpapas sekarang hanya 2 poin dengan Marco Bezzecchi yang berada di posisi kedua. Dilanjut oleh Jorge Martin di posisi 3. Raul Fernandez posisi 4, Ai Ogura posisi 5. Edan bener. KTM Aprilia. Baru ada Marc Marquez di posisi 6 dengan 21 poin. Luar biasa, berjarak 12 poin dari Pedro Acosta. Nah, namun pembahasan kita nggak hanya di MotoGP ini gitu ya. Kita akan juga membahas di Moto3 teman-teman sekalian, di mana akhirnya Veda Ega Pratama itu berhasil menunjukkan juga nih bahwa dia talenta yang bisa dibilang bukan kaleng-kaleng berasal dari Indonesia gitu ya. Jadi hasil dari kualifikasi kedua yang juga terimbas delay akibat sinkhole di sirkuit Goiânia di Brasil ini menempatkan Joel Esteban meraih pole position di balapan seri pertama Moto3. Ini beneran pertama karena dulu waktu balapan MotoGP hadir di sini tuh di Brasil yang di sini itu belum Moto3 4 tak teman-teman sekalian. Nah, ini Joel Esteban ini berhasil meraih pole position, terus habis itu diikuti oleh Valentin Perone gitu ya, pembalap dari Argentina. Lalu ada disusul di posisi 3 pembalap Malaysia yaitu Hakim Danis. Sementara nih luar biasa juga adalah Veda Ega Pratama di balapan debutnya sebagai rookie, di balapan benar-benar debut di sirkuit Ayrton Senna ini, Veda berhasil menempatkan diri di grid keempat. Dengan jaraknya juga sebenarnya pada saat tipis teman-teman, 0,265 detik ya dari Joel Esteban. Fun fact-nya adalah luar biasa, Veda Ega Pratama menjadi pembalap Honda tercepat di sesi kualifikasi ini. Luar biasa ya. Setelah Veda Ega Pratama itu baru ada Joe Kelso
dia pembalap yang menggunakan Honda NSF 250 RW gitu ya, berada di posisi 7 gitu loh teman-teman sekalian. Luar biasa nih. Jadi kita akan lihat ya, Veda Ega Pratama akan start dari posisi grid kedua. Wah, kita akan lihat nih bagaimana fight dia dengan gerombolan-gerombolan KTM yang berada di depan dan di belakang dia gitu ya. Apakah dia berhasil mencuri kesempatan untuk bisa nyodok ke depan di tikungan pertama yang bukan heartbreaking ini? Kita akan lihat. Kenapa? Karena setelah itu, biasanya setelah tikungan satu, itu kita mendapatkan sirkuit Goiânia ini kan merupakan one line. Jadi nggak banyak posisi untuk bisa overtake. Karena memang sirkuitnya cukup sempit untuk ukuran sirkuit-sirkuit modern. Jadi posisi whole shot ya setelah melakukan start dan berada di posisi mana dia pada saat setelah tikungan satu itu cukup penting teman-teman sekalian. Selain juga pentingnya dari posisi start. Nah, jadi kita akan lihat aja untuk Moto2 belum ada hasil karena memang imbas dari delaynya akibat sinkhole ini membuat Moto2 baru akan kualifikasi mungkin ya nanti di hari Minggu ini. Jadi Minggu pagi waktu atau Ahad pagi di mana di Brasil gitu. Kita akan lihat nanti gimana sepak terjangnya Mario Surya Aji yang sebenarnya tampil luar biasa juga ya, sempat P3 di hari Jumat di sesi practice kelas Moto2. Kita akan lihat juga dua pembalap Indonesia ini cukup tampil apik di balapan Brasil teman-teman sekalian. Nah, jadi itu teman-teman sekalian. Next kita akan lihat bagaimana balapan race utama ya yang kembali akan menempatkan Fabio Di Giannantonio yang di pole position. Kita akan lihat bagaimana apakah Aprilia berhasil nyodok ke depan, apakah Marc Marquez juga berhasil fight gitu ya dan memperoleh kemenangan pertamanya di 2026 ini, ataukah Aprilia lagi yang mempertahankan dominasi setelah memenangkan balapan terakhir di Thailand. Itu aja teman-teman sekalian, review untuk hari Sabtu sirkuit Goiânia Ayrton Senna di gelaran MotoGP seri kedua Brasil 2026. Sampai berjumpa di review, vlog, dan podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.